Detik-detik kedatangan Mitchell Girls dinantikan setelah sang pemain pulih dari cederanya. Kevin Dix akhirnya dipastikan bisa debut bersama timnas DGBK melawan timnas Jepang. Begini sambutan striker timnas untuk Kevin Dix jelang bergabung bersama timnas. Latihan perdana tim merah putih langsung digelar di Jakarta. Begini kata Martin Paes jelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Pelatih timnas Jepang langsung geber latihan setelah tiba di tanah air jelang laga timnya melawan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix kini sudah dipastikan bisa bermain melawan timnas Jepang dan melakoni debut bersama skuad Garuda di Stadion GBK Jakarta. Kepastian itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagramnya pada Senin siang tadi. Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick Thohir. Ya, sebenarnya kabar Kevin Dix bisa bermain saat timnas Indonesia melawan timnas Jepang sudah bermunculan sejak akhir pekan yang lalu. Namun rumor itu belum bisa dipastikan karena PSSI sedang berusaha menyelesaikan perpindahan federasi Kevin Dix dari KNVB ke PSSI. Ya, dalam hal ini kehadiran Kevin Dix disebutkan oleh Erick Thohir akan menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Garuda. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen sangat kita butuhkan. Tidak hanya di dua laga kandang kita besok, tapi di laga-laga lainnya, ucap Erick Thohir. Ya, Kevin Dix sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana Kevin Dix siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Akhirnya saya menjadi WNI dan saya sangat bangga. Saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, ujar Kevin Dix. Ya, dalam hal ini setelah Kevin Dix bisa dipastikan bermain melawan timnas Jepang, maka nama Kevin Dix diperkirakan akan masuk ke dalam list daftar pemain Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong sebelumnya memang mengonfirmasi bahwa dirinya akan membawa pemain kurang lebih dari 27-28 pemain untuk laga bulan November ini. Maka tentu hal ini patut dinantikan. Skuad timnas Jepang yang diperkuat 27 pemain kini diketahui sudah tiba di Indonesia untuk persiapan melawan timnas Indonesia pada Senin dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hal itu diketahui dari informasi yang dirilis oleh PSSI, di mana tim asuhan Hajime Moriyasu terbang ke Jakarta dan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jadwal kedatangan timnas Jepang ini sempat berubah dari jadwal yang semula. Hal itu dikarenakan terjadi penundaan keberangkatan tim Samurai Biru. Dengan demikian, timnas Jepang akan berada di Indonesia 4 hari jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Waktu 4 hari ini diperkirakan akan digunakan timnas Jepang untuk mematangkan strategi untuk melawan tim merah putih, di mana timnas Jepang serius menatap laga ini karena melihat timnas Indonesia bukan tim yang pantas diremehkan. Moriyasu dalam sesi jumpa persnya mengatakan setelah merilis daftar 27 pemain, di mana ia menilai skuad Garuda sudah banyak berubah. Hal ini seiring kehadiran pemain keturunan yang terbukti mampu mendongkrak penampilan tim asuhan Coach Sintayong. Mereka menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Laga nanti akan menjadi laga yang sulit, kata Moriyasu seperti dikutip dari Chunichi. Ya, dalam hal ini setelah timnas Jepang tiba di Indonesia, tentunya mereka akan langsung menggeber latihannya di tanah air. Hal itu seiring dengan membantu para pemain untuk beradaptasi dengan cuaca di Indonesia yang cukup berbeda dengan cuaca di Jepang. Latihan perdana timnas Indonesia di Jakarta jelang laga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi akhirnya sudah digelar, di mana dalam latihan perdana tersebut masih belum terlihat full pemain. Hal itu dikarenakan beberapa pemain tim merah putih masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Ya, sebelumnya manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa skuad Garuda akan memulai latihan perdananya pada hari ini, Senin 11 November 2024, di mana latihan itu baru diikuti sebagian pemain dari total 27 pemain yang sudah dipanggil. Sumarji mengatakan bahwa Sandy Walsh dan kolega akan segera bersiap diri agar dapat tampil maksimal melawan timnas Jepang, sebab tim merah putih akan mendapatkan ujian berat dari timnas Jepang yang memiliki pemain berkualitas dan penuh pengalaman. Besok sudah latihan, kata Sumarji, tepat pada minggu kemarin. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa beberapa pemain sudah berada di Jakarta, namun ia saat itu tidak mau membeberkan nama-nama pemain yang sudah bisa bergabung dalam latihan perdana tersebut. Sebagian sudah datang, kata Sumarji. Ya, jika melihat dari beberapa cuplikan video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa pemain sudah mulai mengikuti sesi latihan perdana tim merah putih.
Dalam latihan perdana itu terlihat pula beberapa pemain abroad timnas yang sudah bergabung dan mengikuti sesi latihan. Kedatangan Mesilgers di Jakarta kini sempat disebut masih simpang siur, di mana hal itu juga berkaitan dengan sang pemain bisa atau tidaknya untuk membela timnas Indonesia. Menjawab hal itu, ia justru juga bingung. Ya, Mesilgers diketahui sempat mengalami cedera, di mana hal itu sempat membuatnya diragukan untuk tampil memperkuat skuad Garuda melawan timnas Jepang. Akan tetapi kabar terbaru menunjukkan bahwa Mesilgers sudah sembuh, di mana pemain berusia 23 tahun itu juga bisa tampil ketika FC20 bersua Ajax Amsterdam. Kendati begitu, kabar apakah Mesilgers bisa bermain untuk timnas Indonesia ketika melawan timnas Jepang, hal itu sempat disebut masih simpang siur, di mana Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menyatakan bahwa Mesilgers masih belum dibelikan tiket dari Belanda menuju ke Indonesia karena kondisinya yang cedera. Di sisi lain, Mesilgers yang baru sembuh dari cederanya kini mendapatkan kepercayaan bagaimana mengatur waktu istirahat karena berikutnya ia dijadwalkan melawan Jepang dan Arab Saudi. Anak dari Linda Tombeng ini justru memberikan jawaban yang mengambang, di mana ia tidak memberikan kepastian terkait hal itu. Ya, masih belum pasti apa yang saya akan lakukan. Saya mengalami masalah kecil, tapi hampir tidak ada yang terlewatkan, ucap Mesilgers. Ya, Mesilgers mengatakan bahwa dirinya menjalani jadwal pertandingan yang padat. Dalam hal ini, jadi ia harus berhati-hati jika ingin terhindar dari cedera. Banyak pemain Indonesia yang tidak bermain sebanyak kami di 20 atau dalam artian itu saya. Jadi kita harus pintar bermain dalam jangka panjang tanpa merusak tubuh kita, pungkas Mesilgers. Ya, dalam hal ini patut dinantikan detik-detik kedatangan Mesilgers di Jakarta jelang laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi, di mana kehadiran Mesilgers tentu sudah sangat dinanti-nantikan oleh skuad tim merah putih, mengingat sang pemain kini menjadi andalan di lini belakang bersama Jay Itzes. Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi pada laga lanjutan putaran ketiga, di mana pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024 ini. Jelang laga tersebut, kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes mengatakan bahwa pekan ini akan menjadi pekan yang penting bagi skuad Garuda, di mana dua laga kandang sangat penting untuk meniti langkah skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2024 ini. Menurutnya, mendapatkan poin dari dua laga berat ini sangat berguna untuk menjaga peluang tim merah putih untuk lolos ke babak berikutnya. Minggu yang penting dengan dua pertandingan besar di GBK, saatnya untuk bersenang-senang, kata Martin Paes. Ya, Martin Paes tampaknya sudah sangat siap untuk menyambut dua laga tersebut. Bahkan ia sudah tiba di Indonesia dari pekan yang lalu sembari berlibur di Bali. Ya, diketahui Martin Paes akan menjadi andalan bagi skuad Garuda di posisi penjaga gawang, di mana refleks Martin Paes yang cemerlang diharapkan bisa membawa hasil positif bagi tim merah putih di dua laga tersebut, di mana timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan meraih 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara timnas Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Menarik menantikan hasil laga tim merah putih ini bersama timnas Jepang. Semoga saja skuad Garuda bisa meraih poin untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Baru-baru ini Rafael Struijk menanggapi kabar bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia, di mana Kevin Dix diketahui akan menjadi tambahan amunisi baru di skuad Garuda. Ya, Kevin Dix diketahui juga sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dari sejak Jumat yang lalu, di mana bek 28 tahun itu berpeluang untuk tampil melawan timnas Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga, di mana laga tersebut akan digelar pada 15 dan 19 November 2024 ini. Dalam hal ini, kehadiran Kevin Dix juga mendapatkan respon dari Rafael Struijk, di mana Rafael Struijk yang kini bermain di Liga Australia tentu sangat senang dengan kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda. Menurutnya, Kevin Dix adalah pemain berkualitas di skuad tim merah putih nantinya. Saya pikir Kevin Dix adalah pemain berkualitas, ujar Rafael Struijk. Ya, dalam hal ini Rafael Struijk yakin bahwa Kevin Dix bisa menambah kekuatan bagi timnas Indonesia, di mana dirinya meyakini bahwa Kevin Dix bisa berdampak positif bagi tim asuhan Coach Sintayong. Dia memberi nilai tambah untuk tim. Tentu saja ini bagus untuk kami dan saya berharap dia bisa membantu kami, lanjut Rafael Struijk. Ya, sejauh ini Kevin Dix masih belum masuk ke skuad timnas Indonesia. Namun Kevin Dix sudah memiliki peluang untuk bisa tampil melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.